Kalau Yesus tidak mati, tapi bisa bangkit kembali. Em, Karena bukan diciptakan dari tanah. Iya, jadi gini, Yesus itu mau disebut dari firman, faktanya dia punya biologis. Dia makan, dia minum. Artinya dia dari tanah. Apa pembuktiannya kalau dia dari tanah? Dia dilahirkan oleh manusia. Tapi bukan dari benih laki-laki. Tapi di dalam Roma 1 nomor 3, Bu, diterangkan dia berasal dari sperma Daud. Enggak. Turunan Daud itu tahta Daud nubuat tentang Yesus kelak akan menjadi raja. Raja di mana? Kelak setelah akhir zaman. Setelah akhir Lah, zaman katanya ini. kerajaan Daud. Ya, Kerajaan Daud di akhir zaman, ya. Bu. Kerajaan Daud, tahta Daud tak akan terputus. Jadi kelak setelah akhir zaman, sekarang kan penguasa dunia ini si iblis. Kelak Yesus penguasa dunia yang sejati. Si iblis atau antikris akan dibinasakan. Berarti salah dong Yesus ketika dia mengambil contoh tentang Kerajaan Yunus 3 hari dalam perut ikan. enggak salah. Angkatan ini Enggak salah. meminta contoh, meminta tanda. Kata Yesus, maka cukuplah tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat ini. Nah, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Keluar. Hidup. Yunus kan keluar lagi. Yesus juga dari kubur bangkit hidup kembali kan. Kalau Yunus bagaimana, Bu? Dia hidup atau mati di dalam perut ikan? Yunus tidak, Yunus mungkin nggak mati ya, dia berdoa. Dia hidup Iya. di dalam perut ikan. Nah, itu yang dijadikan contoh oleh Yesus sebagai tanda. Berarti Yesus juga di dalam kubur, bukan dalam kubur sih, di dalam goa, itu jelas hidup. Sama seperti Yunus. Karena itu yang dijadikan Yesus sebagai contoh. Yesus disalib sudah selesai, dia terkulai mengembuskan, Bapa, aku serahkan nyawaku ke tanganmu. Dia akan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, aku serahkan nyawaku ke tanganmu. Lalu tertunduk. Yesus wafat. Berarti bagaimana dengan data yang ada di Ibrani 5 nomor 7? Dia berdoa kepada Tuhannya agar diselamatkan dari maut. Dan oleh kesalehannya, doanya dikabulkan. Diselamatkan. Diselamatkan, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan yang waktu Yesus disalibkan, Eli, Eli, lama sabachthani, itu kuasa itu yang membangkitkan kembali Yesus. Berarti tidak sama dengan tanda Yunus ya? Tanda Yunus sama, 3 hari di kuburan, Yesus bangkit kembali. Yunus 3 hari di perut ikan, keluar kembali. Cuma kalau Yunus mungkin masih hidup, kalau Yesus kan udah wafat. Tapi kalau dia wafat, Bu, ya, kenapa kemudian dia itu dikira hantu? Ya mungkin pasti. Kalau dia wafat, kenapa Maria datang untuk meminyaki Yesus? Itu teh untuk pengurapan, diawetkan. Itu zaman dulu begitu. Model Firaun kan diurap di rempah-rempah gitu supaya pengawetan. Firaun itu bukan orang Yahudi, Bu. Iya. Kalau Yahudi itu sama dengan Islam, mayat itu tidak kemudian diawetkan. Tradisi zaman dulu mungkin begitu. Tradisi yang ada pada masa itu, Yesus aja dikafani, Bu. Bagaimana mungkin kemudian orang yang dikuburkan secara tradisi Yahudi ada proses diawetkan. Lalu kemudian untuk apa diawetkan kalau ternyata dia mau bangkit? Sementara Maria datang pada hari Minggu. Konon ceritanya menurut gereja hari Minggu itu hari ketiga. Nah, kenapa mau diawetkan? Sementara dia mengajarkan akan bangkit. Untuk apa diawetkan? Itu karena Marianya bodoh, Bang. Ya, Kenapa? pengen nengok aja mungkin. Karena Marianya bodoh. Janganlah. Pada hari ketiga dia penasarannya, siapa tahu dia pengen melihat mungkin kejadian gimana sama Bang. Nah, Bang, kebetulan nih ada Pak Rema nih, Bang.
Ya, silakan aja ditanggapin. Ini Maria, menurut teman-teman saya, Maria Magdalena itu kenal Yesus atau tidak? Pastinya kenal. Terus kenapa ketika dia ketemu dengan orang yang di pemakaman itu, dia berbicara dengan Yesus, tapi dia malah tanya, apakah kau tahu kemana Yesus, mayat Tuhan Yesus? Mungkin mukanya udah berubah, muka yang lain. Jadi dikira malaikat. Mungkin. Oh, berarti wajah Yesus sudah berubah gitu, berubah wajah. Seperti orang yang di jalan di Emmaus juga kan mereka nggak menyadari itu Yesus. Padahal mereka baru sadar setelah Yesus berdoa dan memakan ikan. Lagi di perjalanan mereka membicarakan Yesus, nggak tahu itu yang diajak bicaranya Yesus. Berarti Yesus bisa berubah rupa kan? Iya, mungkin. Di kuburan. Iya. Baik. Pak Remo mau bantu baik, Bang. Teman-teman Muslim mungkin ada yang ingin menambahkan. Itu Pak Remo mau ngobrol Bang, mau bantu. Makasih ya Mbak siapa? Mbak Iya. Moi. Ya, bisa. Dengan Mbak Indri, makasih. Teman-teman Muslim mungkin ada yang ingin menambahkan. Sedikit saya tambahi ya tentang Yesus tadi itu bangkit ya. Iya. Jadi ketika Yesus bangkit itu sebenarnya dia sudah mengenakan tubuh yang baru. Jadi yang lama itu sudah diubah seketika. Waktu dia bangkit, dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Istilahnya itu tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang tidak lagi bisa mati, tidak bisa lagi lapar, tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman. Tapi bisa makan, bisa minum. Jadi tubuhnya itu kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Jadi tubuh itu bukan seperti tubuh yang pertama yang dia kenakan. Karena Yesus ini akan menjadi patron, menjadi contoh nanti menurut yang disampaikan oleh Rasul Paulus, semua yang mati itu dan yang hidup akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Jadi bukan tubuh yang lama ini yang dibangkitkan. Karena setelah dikatakan darah dan daging tidak dapat bagian kerjaan sorga. Artinya darah dan daging ini dari tanah kembali ke tanah. Jadi yang dikenakan Yesus itu tubuhnya itu yang lama diubah seketika. Makanya tubuh Yesus itu sebenarnya nggak ada bekas lubang lagi, itu nggak ada, bekas cambuk nggak ada, bekas mahkota duri itu nggak ada. Itu tubuhnya bukannya Bang Rema, bukannya setelah Yesus di dalam Lukas 23, 24 itu Yesus menunjukkan bekas-bekas luka? Nggak, dia bukan menunjukkan bekas luka. Tapi dia hanya coba baca lagi. Dia hanya memberikan tangannya untuk dilihat. Artinya supaya diraba itu dia nyata gitu loh, bukan roh. Tidak punya darah dan daging kan katanya. Coba bisa dibaca itu. Memang itu menjadi suatu apa ya? Jadi firman ini berapa kali berubah, Kristen. Bang? Tadinya berubah menjadi manusia. Terus habis itu berubah lagi menjadi apa? Ya, dia nggak berubah menjadi manusia. Pertama, kan dia mengenakan tubuh. Kan dikatakan firman telah menjadi manusia. Iya. Nah, kata menjadi di habis situ. Itu manusia ini menjadi apa lagi dia? Bentar ya. Kalimat menjadi di situ bukan berarti seperti saya bilang apa ya, dari kambing menjadi lembu kira-kira gitu, bukan. Tapi dia kan sebelumnya kan sudah ada, Yesus itu sudah ada. Dia dalam bentuk firman. Roh. Ya, firman di situ kan logos ya. Karena memang beberapa kita teman-teman Kristen agak beda memahami itu. Jadi firman di situ beda dengan firman. Kan ada dua arti firman dalam Alkitab. Perjanjian Baru ya. Ada logos, ada rema seperti nama inisial saya ini. Jadi ketika dalam Yohanes 1:1 itu logos. Istilah orang Yunani sudah paham sekali sebenarnya ketika Yohanes membuat istilah logos. Orang-orang Yunani itu sangat paham arti logos itu apa? Itu hikmat tertinggi. Jadi tapi bukan berarti dia seperti pengetahuan tanpa
pribadi, enggak, dia tetap pribadi, tapi dialah hikmat Allah itu. Makanya juga dalam Kisah Para Rasul yang kami beritakan adalah hikmat Allah itu. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, yang dia artinya mengenakan tubuh manusia. Nah, Jadi, tubuh manusianya ini kemana Bang setelah dia bangkit? itu hilang gitu, istilahnya diubah. Itu diubah. Artinya tubuhnya itu udah yang nggak ada lagi. Bukan Berarti tubuh manusia ini berubah menjadi tubuh Tuhan. Tubuh kemuliaan. Bukan tubuh Tuhan. Dia kan mengenakan tubuh kemuliaan sekarang, tubuh tanpa batas. Jadi ya, tubuh kemuliaan itu maksudnya kayak mana itu Bang? Ini kan tadinya tubuh manusia. Tubuh manusianya hilang. Berubah tubuh menjadi kemuliaan tubuh. itu gini. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sebenarnya itu tubuh abadi. Abadi dan dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Tubuh itu tubuh ibaratnya seperti avatar ya, avatar. Tubuh yang apa istilah sekarang tren itu avatar, tubuh yang spesial gitu ya. Jadi dia nggak bisa dibatasi apapun. Dia nggak butuh makanan, dia nggak butuh minuman. Kalaupun dia mau makan karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Memang kan setelah dia bangkit itu, dia bertemu dengan muridnya minta supaya dimasak panggang itu ya, panggang ikan ya, dia makan, baru dia kasih sama murid-muridnya. Nah, ketika dia makan itu bukan karena kebutuhan dia, beda. Ketika sebelum dibangkitkan tubuh yang seperti kita pakai sekarang ini perlu kebutuhan makan itu dan minum harus. Jadi bukan keinginan lagi dia, tapi kebutuhan yang sekarang tubuh kita ini. Tapi nanti seperti Yesus setelah dibangkitkan, dia mengenakan tubuh yang baru. Ingat, yang baru ya. Makanya murid-murid itu pertama datang itu memang nggak begitu kenal. Namanya cuma mirip-mirip, kemungkinan besar mirip, avatar. Seperti Avatar, saya kasih gambar itu. Kalau pernah nonton film Avatar itu kan, mirip gitu loh. Cuma karena itu tadi Thomas itu ragu. Murid-muridnya pun pertama-tama kan ragu. Kenapa? Bisa dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya ketika mereka berkumpul dalam satu ruangan yang terkunci. Tiba-tiba dia berada di tengah-tengah dirinya mereka gitu. Jadi bisa saya jawab pertanyaan sebentar, saudara. Kalau memang narasi saudara ini tadi itu Rema ini ada kemiripan, berarti bahasa dari Al-Quran tersebut bahwasanya Yesus itu disalibkan, tetapi sesungguhnya bukan Yesus disalibkan, tapi orang yang diserupakan. Nah, untuk korelasinya ayat tersebut itu di situ dikatakan sesungguhnya anak manusia itu memang benar akan diserahkan. Tetapi celakalah manusia, olehnya manusia itu yang diserahkan. Yang menyerahkannya itu berarti yang celaka kan? Apa enggak mirip-mirip yang disalib itu kira-kira? Mirip-mirip Yesus. Nah, kalau yang disalib itu udah pasti Yesus. Karena apa? Loh, bisa enggak nanti belum selesai. Belum selesai sebentar. Apakah mungkin itu bisa dimirip-miripkan? Begitu, karena tadi itu narasi Anda menyatakan itu mungkin mirip-mirip dengan tubuh. Berarti dalam penyalipan juga mungkin ada mirip-mirip gitu. Yuk, silakan. Oke, silakan Bang Rema. Tadi itu susah saya kok di-mute ya. Di mute. Di mute tadi ya. Oke, udah bisa bukan, udah bisa. Jadi gini, ketika dalam narasi Al-Quran dan Bible jelas beda ya. Bedanya kenapa? Karena memang Yesus itu harus mati. Dan kalau di narasi di Al-Quran kan dia diserupakan. Ada orang yang diserupakan. Kesannya kan gini, Allah itu sedang, kalau diserupakan berarti Allah sedang memanipulasi. Karena semua orang akan menyangka itu adalah Isa, berarti semua orang tertipu. Kan kesannya kan jadi kesana ini. Makanya Allah dalam Kristen itu nggak ada bicara tipuan ya. Yesus itu memang kalau bilang salib harus mati ya mati gitu. Jadi Yesus itu memang disalibkan.
dia salib. Ketika dia mati, tubuh yang dia kenakan pertama itu, nah itu diubah seketika. Kita nggak bisa ukur seketika, dia pasti ketika dia bangkit sudah tubuh yang baru. Kenapa? Karena buktinya memang tubuh yang lama itu nggak ada lagi. Karena tubuh itu yang diubah seketika. Jadi sekali lagi tubuh kemuliaan itu apa? Yaitu tadi tubuh yang tanpa batas. Tubuh yang nggak butuh makanan dan tubuh yang nggak butuh minuman. Nah, seperti itulah nanti sebagai patron contoh yang akan dikenakan oleh orang-orang percaya ketika kedatangan Yesus kedua kali, yang hidup dan yang mati akan bangkit. Arti bangkit di sini rohnya itu, kehidupan mereka itu disatukan, diberikan tubuh yang baru. Dimasukkan ibaratnya ke dalam tubuh yang baru, disebutlah tubuh kemuliaan. Dan itu sama seperti yang diperkenakan oleh Yesus, tubuh kemuliaan. Makanya kalau menurut saya ya, setelah saya baca Bible, memang setelah kelanjutan ini ada mirip dengan narasi dalam Quran. Ada kehidupan lagi, ada komunitas-komunitas lagi nanti kalau kami kan surga yang ditawarkan Yesus itu kan bumi yang baru. Ya bumi seperti kita ini, bumi seperti ini, cuma yang baru. Masalah ukuran kita nggak tahu. Dan kami yang nanti mengenakan tubuh yang baru, seperti tubuh ini, hanya bedanya tubuh yang seperti ini bisa sakit, bisa lapar, bisa haus. Gitu. Kalau nanti tubuh yang baru itu nggak bisa lagi seperti tubuh si Adam ketika pertama. Makanya Adam bisa mati itu karena dia jatuh dalam dosa. Karena dia jatuh dalam dosa, kutuk turun atas dirinya. Apa? Kamu dari debu kembali ke debu, kira-kira begitu. Karena makanya keluar fatwa itu seperti itu. Kalau Adam nggak jatuh kian, nggak ada masalah, dia abadi itu. Jadi tubuh yang inilah nanti dimasukkan ke dalam bumi yang baru. Dalam komunitas bumi yang baru ini, di sini nanti mungkin teman-teman Kristen mungkin agak berbeda paham dengan saya, tetapi ini saya dalilnya di Bible ya. Dalam Yesaya 65 itu nanti semua kami ini direstart. Artinya ketika mengenakan tubuh yang baru nanti ditempatkan di bumi yang baru, kami tidak akan lagi pernah mempunyai memori yang dulu, baik memori apapun itu. Jadi tidak akan ada lagi kami ingat siapa bapak kami, siapa secara daging dulu, itu nggak ada lagi, direstart semua dari nol. Jadi nggak akan diingat lagi tentang orang tua. Contoh nih, ada orang Kristen orang tuanya masuk neraka gitu. Dia nggak akan ingat lagi semua itu, di restart gitu, di dalam bumi yang baru. Makanya Yesaya 65 ayat 17 nggak salah ya. Di situ tidak akan diingat-ingat lagi yang dulu gitu. Yang dulu, yang lalu tidak akan diingat-ingat lagi. Di restart semuanya. Jadi tubuh kemuliaan itu biar sepertinya seperti itu. Nanti ya, waktu kami ini ditempatkan di bumi yang baru. Setelah semua difinalkan segala sesuatunya. Jadi kira-kira gitu, bro. Iya. Saya tanggapi sedikit ya, Bang. Jadi kalau saudara saya mengatakan nanti di kehidupan berikutnya kami tidak ingat-ingat lagi, tidak tahu lagi siapa orang tua kami yang dahulu. Nah, ini bukan tubuh kemuliaan ini. Artinya ya tubuh apa namanya itu ya, tubuh pikun, karena lupa dengan ibu yang melahirkan dia, lupa dengan kakaknya, lupa dengan adik-adiknya dan seterusnya. Sementara Yesus sendiri menjanjikan untuk dipertemukan keluarga mereka kembali 100 kali lipat ketika masuk ke dalam surga. Jadi itu bertentangan. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan, kalau di versi Quran berarti Tuhan itu memanipulasi, membuat manusia itu banyak yang tersesat karena menggantikan orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18 itu. Orang fasik digunakan oleh Tuhan sebagai tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Itulah yang menggantikan Yesus di tiang salib. Dalilnya ada. Jadi bukan dengan maksud tujuan bahwa Yesus itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan manipulasi sehingga orang-orang itu tertipu. Tidak. Sudah berapa tahun, sudah berapa orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi tetap aja diimani kan?
Kan sudah ada yang ajarkan itu. Data juga ada di dalam kitab Anda sendiri yang diambil dari agama Yahudi. Amsal 21 nomor 18. Bagaimana kemudian orang yang fasik, pengkhianat, dijadikan sebagai pengganti daripada orang yang jujur. Layaknya Abraham ketika dia ingin menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya yang tunggal, Allah gantikan dengan hewan, dengan binatang. Seperti itulah adanya. Ketika Yesus kemudian ingin disalibkan, Allah menggantikan dengan hal yang lebih buruk, yaitu binatang juga. Kalau boleh dibilang begitu, karena Yesus sendiri mengatakan, sekiranya bisa orang yang berkhianat kepada aku itu dia tidak dilahirkan. Itu Yesus terangkan ketika dia di perjamuan makan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa tubuh kemuliaan akan dibangkitkan. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ya boleh-boleh saja dengan tubuh yang baru, ya dengan apa di Islam juga dikatakan bahwa di surga itu tidak ada lagi nanti ada yang tua, ada yang muda, ada yang lebih tua dengan ibunya, tidak ada lagi, tapi setara semua usia. Hanya saja kehidupan di surga sama dengan kehidupan di dunia, bersosialisasi layaknya di dunia, itulah kebahagiaannya. Tapi kalau semuanya lupa ingatan, untuk apa ke surga kalau yang kayak begitu? Terus kemudian Anda mengatakan, kami nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Oke, kalau Anda sebagai manusia, tapi yang jadi Tuhan tadi, yang tadinya tubuh manusianya Yesus, tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Berarti manusia, tubuh manusianya berubah menjadi tubuh Tuhan. Berarti ada manusia berubah menjadi Tuhan dong, kalau begitu. Karena konsep yang dijajakan kemudian adalah Yesus 100% manusia. Pertanyaannya, Yesus yang 100% manusia itu kemana manusianya? Kalau dikatakan 100% Tuhan, oke. Tapi 100% manusianya kemana? Berubah menjadi Tuhan. Berarti di Kristen ada manusia 100% berubah menjadi Tuhan. Kan begitu datanya. Jadi gini bro, gini ya, saya luruskan ya. Jadi memang harus saya akui ada perbedaan pemahaman di dalam kami Kristen ya. Mungkin di agama lain juga pasti ada ya. Kalau saya memahami Yesus itu ketika menjadi manusia, artinya dia mengenakan tubuh manusia, dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa memang sebagaimana manusia pada umumnya. Ya. Ya itu. Jadi Yesus itu kalau bisa saya katakan nih nanti, tapi nggak apa-apa, harus saya berani mengucapkan ya karena kebenaran ya. Yesus itu ketika menjadi manusia itu dia dinolkan gitu loh oleh Bapa. Artinya dia nggak punya otoritas lagi, nol. Oke. Jadi dia berhenti harus bang, memulai. berhenti bang. Supaya kita terarah. Ketika dia menjadi nol, siapa yang menjadikan dia menjadi Tuhan kembali? Nah, makanya kronologisnya saya jelaskan nih. Iya. Sering saya katakan bagi teman-teman ya, baik juga Kristen, baik juga Muslim, pengenalan Yesus itu harus memang progresif, nggak bisa nggak, karena memang itu faktanya. Artinya Yesus sebelum menjadi manusia, Yesus ketika diberi nama Yesus, dan ketika Yesus bangkit dari kematian, itu 3 fase tapi berkaitan satu sama lain. Jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia itu sudah dikatakan Yesus sendiri ya, aku telah ada sebelum dunia ada. Kata dunia di situ kosmos. Nah, kalau kita lihat KBBI, kosmos itu alam semesta. Jadi sebelum alam semesta ada, dia sudah ada di dalam keabadian. Nah, Bapa sebagai sumbernya, dia berasal dari Bapa. Lalu Bapa ini mengutus dia menjadi manusia, dinolkan. Nah, kalau saya memahami yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus sebelum menjadi manusia. Ingat ya, sebelum jadi manusia, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Otoritas dia itu datang dari Bapa. Di dalam Alkitab dikatakan Bapa menjadikan segala sesuatu di dalam dia. Nah, kata di dalam dia itu sama seperti dengan perantaraan dia gitu. Jadi Yesus itu dialah yang menciptakan tapi instruksi dari Bapa. Kira-kira gitulah supaya ada sedikit bisa dibedakan. Jadi Yesus punya otoritas itu menjadi mengenakan manusia. Kalau sesuatu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, udah pasti bagaimana manusia pada umumnya, begitulah Yesus. Tidak istimewa. Nggak ada istimewanya Yesus pada masa itu.
Bedanya, ketika dia menjadi manusia, tidak ada istimewanya. Nah, ya. yang manusia yang tidak istimewa ini, kayak mana caranya bisa kembali menjadi Tuhan? Nah, kan gini. Dia kan Ya. punya misi. Dan misi dia dapat dari Bapa. Ya kan gitu. Dia lakukan, dia turut, dia ikuti. Seperti dikatakan Yohanes 3:16. Dia turut datang ke dunia, mengenakan tubuh manusia, dan dia sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan kalau standar kasta, dia di bawah kasta manusia pada umumnya. Seorang hamba. Jadi, dia dari mana otoritas dia? Nah, kembali kepada tadi, Kisah 1:8, Roh Kudus. Dia punya otoritas kembali itu diurapi, dipenuhi atau dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Roh Berarti Kudus, yang menjadikan Yesus yang manusia yang tidak berdaya ini menjadi Tuhan, Roh Kudus. Bapa di surga ya pasti lewat Roh Kudus. Oke, berarti Yesus ini manusia yang dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa, gitu ya. Ingat awalnya ya dulu, ingat. Jangan bahas lagi. Ini ingat progresif ya. Progresifnya diingat nih. Sebelum menjadi manusia, sebelum menjadi manusia, Yesus itu sebelum disebut namanya Yesus ya. Karena Yesus itu kan nama yang dikenakan ketika pribadi anak itu menjadi manusia. Jadi saya bilang si anak ini yang menciptakan langit dan bumi. Tapi si anak ini melakukannya atas perintah Bapa. Kayak gitu kronologisnya. Dan Bapa mengutus si anak untuk menjadi manusia dan diberi nama Yesua Amasia atau Yesus Kristus. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia nol. Sama seperti Anda dan saya. Bedanya apa? Bedanya dia mau dipimpin Roh Kudus utuh. Baik ketika masuk ke dalam pencobaan, keluar dari pencobaan padang gurun, pelayanannya. Nanti itu diteguhkan juga para murid. Dia yang berjalan dengan kuasa roh. Dan Yesus juga berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah telah datang padamu. Yesus juga udah ngomong itu, bahwa dia mengusir setan, melakukan mujizat itu dengan kuasa roh Allah. Makanya dikatakan dalam Lukas 4:18, Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Roh itulah. Kisah 1:8 jelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah dunamos, arti kuasa. Tapi dia tetap pribadi juga. Karena dia bisa sakit hati, kecewa gitu. Makanya Yesus bilang, ingatkan, kalau kau mendukakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan padamu. Dan Yesus juga berkata, kan dia akan berkata, kan berbicara juga Roh Kudus itu. Apa yang disampaikannya itu berasal dari aku. Ketika nanti keutus, berarti dia ketika naik ke surga nanti. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, ya sama seperti Anda dan saya ini. Bedanya sekali lagi itu. Dia dipimpin full oleh Roh Kudus. Makanya Yesus juga berkata kepada orang percaya selanjutnya. Dia katakan estafetnya, jika engkau akan melakukan lebih dari apa yang kulakukan. Yesus berkata kepada siapa pengikutnya, loh dari mana kehematannya? Kok bisa pengikutnya akan melakukan lebih daripada yang dilakukan Yesus? Ya karena roh itu yang melakukan di dalam diri orang percaya itu. Jadi ketika Yesus kembali tadi, Yesus taat sampai mati. Nah, ketika dia mati selesai, kan dia tugasnya sampai mati saja tuh, berhenti di sana. Itu tugas dia. Makanya dia berkata di salib, tetelestai, sudah selesai. Selesai dah. Setelah itu dia nggak berserah, apa yang terjadi terjadilah. Seperti lagu siapa kan? Yang terjadi terjadilah. Ternyata Bapa karena melihat ketaatan Yesus, dia bangkitkan, lalu diberi otoritas untuk apa? Berkuasa di surga dan di bumi. Makanya Yesus berkata, kepadaku sudah diberikan. Siapa yang berikan? Ya Bapa di surga. Apa yang diberikan? Otoritas. Otoritas apa? Kuasa. Kuasa di situ eksosia, artinya hak permanen. Untuk apa? Di surga dan di bumi. Jadi permanen. Jadi saat ini Yesus ya memiliki otoritas yang berkuasa sekarang. Kalau istilah kita ini Tuhan itu pencipta, kembali ke pas prainkarnasi. Yesuslah yang pencipta. Kalau dia diangkat Tuhan, Tuhan di situ sudah beda artinya sebenarnya. Kata Tuhan di situ tempat di mana untuk semua orang taat. Makanya Petrus juga mengingatkan, kuduskanlah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Artinya kita harus mengkhususkan Yesus menjadi Tuhan. Artinya kamu harus membuat Yesus itu tempat di mana engkau harus lebih taat daripada yang lain.
Jadi tempat untuk taatnya artinya kalau bicara setelah kebangkitan. Yesus itu Tuhan, artinya Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu bicara tempat hamba untuk mengabdi. Nah, Yesus itu Tuhan tempat orang taat. Jadi siapakah aku Tuhan? Kalau berarti akulah tempat engkau taat lebih dari yang lain. Dan definisi Tuhan itu kadang-kadang memang agak berbeda. Kalau konteks dalam setelah Yesus bangkit itu Tuhan di Yesus di situ bicara tempat orang untuk taat gitu loh. Jadi kalau dibilang pencipta, ya pencipta tadi ingat prainkarnasi. Ya, jadi gini Bang, tadi Abang mengatakan Yesus itu malah lebih rendah kastanya. Yesus itu sama dengan kita. Nah, sekarang Yesus yang tidak bisa apa-apa ini, kata Abang, dia dijadikan Tuhan oleh bimbingan Roh Kudus penuh. Kan gitu ya? Nah, ketika Yesus masih di bumi, sebenarnya dia belum menjadi tanda kutip ya. Arti definisi Tuhan tadi itu harus kita bisa bedakan. Tempat di mana orang harus taat itu belum full sama dia. Karena dia masih melakukan misi. Maksudnya gini loh Bang, maaf. Maksudnya gini, yang kita bahas ini tentang Yesus yang adalah manusia. Yang tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian kastanya menurut Anda jangan lebih rendah lah. Sama lah dengan kita ini. Dia 100% bisa. manusia. Bukan gini, bukan menurut saya. Nanti bahaya tuh. Karena kita harus itu Rasul Paulus yang bilangnya dia menjadi hamba karena konteks hamba pada masa itu kan seperti benda untuk kita. Iya, artinya kalau dia menjadi hamba berarti setara dengan kita, bukan lebih rendah dari kita, beda. Kan gitu. Beda bro. Pengertian hamba pada masa itu bisa dikategorikan nggak manusia pada umumnya. Kenapa? Karena hamba itu sama seperti budak. Ya, mirip seperti itu. Bunda, ya. Nah, sekarang begini, kalau yang Anda anggap Buddha itu bisa menjadi Tuhan, bahkan kemudian sahabat saya mengatakan dia adalah pencipta itu sendiri, yang menjadikan dia Tuhan kembali setelah dia tidak berdaya, itu siapa? Itu loh yang saya tanyakan dari tadi. Bapa di sorga, kan ada itu nanti saya baca. Kisah 2 ayat 36 ya, Kisah 2 36 nih. Oke, berarti Yesus itu adalah manusia yang dijadikan oleh Tuhan, yang dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa yang ada di surga. Nah, saya ingin melihat bagaimana sikap saudara saya ini ketika Yesus diterangkan dalam Yohanes 20 nomor 21, 22, 23. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa perbedaannya Yesus yang juga diberi kuasa, diutus oleh Tuhan, dengan murid-murid yang diutus oleh Yesus dan juga diberi Roh Kudus? Kalau hanya gara-gara itu yang tadinya manusia bisa menjadi Tuhan. Berarti murid-muridnya juga boleh dong jadi Tuhan. Gini ya bro ya, jelas beda lah. Karena kembali ke prainkarnasi. Yesus itu Tuhan sebagai arti pencipta, ya. Dia menciptakan, itu seperti Yohanes 1 ayat 3 ya. Makanya memang ada memang teman mengatakan bukan Bapa yang bukan Yesus mencipta, tapi Bapa. Nah, dia lupa. Tertulis itu Allah menciptakan di dalam dia, artinya Yesus, dalam Yesus Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam dia itu berarti lewat Yesus. Oleh Yesus Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saya mengartikannya, Bang, bukan lewat Yesus karena Yesus itu manusia. Yang benar di situ adalah lewat firman. Bro, sebentar. Makanya nggak kena dari tadi nih. Mudah-mudahan kena ya. Dalam nama Yesus kena gitu pemahamannya. Ini kan bicara tentang prainkarnasi. Ketika prainkarnasi, sebelum sorga dan bumi ada, ini kosong. Alam semesta, nggak ada gitu. Nah, Bapa menciptakannya alam semesta ini lewat Yesus. Lewat Yesus atau lewat firman, Bang? Yang benar yang mana ini? Nah, saya beritakan tadi kan, firman itu kan sebuah istilah sebenarnya. Jadi kalau pada zamannya Yesus itu Yohanes, orang-orang Yunani itu paham benar ketika dia berkata tentang logos.
Sekali lagi, firman dalam Injil Perjanjian Baru ada dua. Firman yang bentuknya rema, itulah lisan Allah. Firman logos itu hikmat Allah. Hikmatnya ini bukan berarti yang dalam otak, bukan. Hikmat ini personally tetap. Nah, Tapi, Yesus ini masuk dalam kategori firman apa, Bang? ya, logos, Yohanes 1 ayat 1. Beda kalau kan ada kata Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar. Ya. Firman yang keluar, itu firman di situ rema. Nah, Bahasa Yunani rema. Jadi, terus yang keluar dari rahim Maria ini firman apa? Itulah yang Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu masih firman atau Gini, akibat bro, daripada firman? Gimana? Bukan, dia kan Yesus proses ini. itu masih firman atau dia akibat dari firman? Dia ini, saya dapat nih ya, dia ini adalah, kalau engkau mau, istilahnya begini, kalau engkau mau bagaimana mengerti Allah itu kecerdasan Allah, maka engkau hanya bisa mengetahui itu karena melihat Yesus gitu. Saya kasih ilustrasi contoh gini ya. Seorang arsitek akan dibilang hebat atau cerdas atau sebagainya yang positif itu ketika dilihat karyanya gitu. Gedung yang mewah bla 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 itu pasti yang dipuji itu, oh nih pasti arsiteknya pintar. Bukan karena arsitek ngaku-ngaku pintar lalu dicap pintar atau punya embel-embel seperti itu ya. Enggak. Karyanya itulah yang membuktikan dia itu pintar. Nah, seperti Yesus itu karya Bapa. Inilah hikmat karya Bapa, permulaan karyanya gitu. Nah, disinilah semuanya. Berarti ciptaan ya. Nah, istilah ciptaan sebenarnya ada 3 istilah yang dikenakan Yesus dalam Amsal 8 ayat 2. Ciptaan, dibentuk, dan dilahirkan. Tapi ketiga istilah ini sebenarnya memiliki arti yang sama dalam hal bersumber. Berarti Yesus punya sumber, tetapi itu terjadi di alam keabadian sana, kekal kita nggak tahu kapan. Kalau istilah saya sering katakan teman-teman, Yesus itu klonnya Bapa, klon. Jadi klon itu kan individu yang terpisah, yang genetik, yang identik, sama persis. Hanya klon itu kan punya induk gitu loh, punya sumber. Jadi sama persis. Nah, oleh sebab itu Yesus itu sebelum menjadi manusia, dia punya itulah otoritas apa? Ya menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika langit dan bumi diciptakan, berarti hebatlah siapa? Bukan Yesus yang hebat, Bapanya yang hebat. Bisa menjadikan pribadi yang bisa menciptakan sorga dan bumi. Yang hebat siapa? Bapa di situ. Bapa ini kan misterius. Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Kenapa? Karena mereka sudah ada dulu sebelum keabadian ini ada. Bapa tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Karena memang mereka sudah ada. Tapi Yesus pernah suatu ketika tidak ada karena dia bersumber. Kita nggak tahu kapan. Mereka berdua yang tahu itu. Karena nggak ada ruang waktu di sana dibahas kan gitu di keabadian. Jadi Yesus ini yang punya otoritas yang menciptakan langit bumi. Dia hanya tunduk hanya kepada Bapanya. Bapanya suruh jadi manusia, dia masuk dalam daging. Bukan berarti dia tercipta menjadi firman menjadi manusia itu enggak. Firman ini mengenakan tubuh manusia, istilahnya kata menjadilah. Jadi manusia dia baru menjalani misinya. Sampai apa? Mati dia sekali salib sampai di sana. Makanya setelah sudah selesai. Dan progresnya ketika dia selesai, tadi bro mau apa tadi? Mengutip Ibrani 5 ayat 7 ya. Nah, itu bagus. Memang itu gambarannya tuh. Ibrani 7 ayat 11 enggak salah itu. Lalu dia sebagai manusia dia bergumul. Maka Anda kan tahu juga semua bagaimana di Taman Getsemani dia sampai berkeringat gitu ketakutan. Sebagai manusia takut sampai malaikat datang menguatkan dia, meneguhkan dia. Manusia utuh dia. Bedanya sekali lagi dia mau dipimpin Roh Kudus seutuhnya. Hanya ketika di Taman Getsemani dia hampir nyaris gagal. Tapi pada akhir doanya dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Akhirnya berangkat. Nah, ketika dia taat sampai disalibkan, dia kayu salib, udah selesai tugasnya. Lalu Bapa melihat kesetiaannya. Baru dia dibangkitkan dan diberi otoritas.
Untuk apa? Berkuasa di sorga dan di bumi. Karena sebelumnya Yesus nggak punya kuasa untuk berkuasa ya. Dia hanya punya otoritas menciptakan, tapi tidak berkuasa atas semua ciptaan. Yang berkuasa itu Bapa. Lalu dia berikan. Ya mirip-mirip seperti yang punya pabrik lah, yang mencetak. Oke Bang. Jadi Abang menceritakan dua mata rantai yang terpisah, tetapi Anda mengatakan satu tujuan. Di sisi lain, Yesus itu selalu menjadi sesuatu yang sifatnya hanya pesuruh, ya bahkan Anda katakan dia adalah cloning daripada Tuhan itu sendiri. Tapi sejauh apapun sahabat saya menjelaskan tentang Yesus, dia tidak pernah jatuh kepada titik yang mana dia adalah sang Bapa itu sendiri. Ya, tapi betul, selalu bukan... mendapatkan kuasa, selalu mendapatkan perintah, selalu mendapatkan pekerjaan yang diperintahkan dari Tuhannya. Yesus Lalu kemudian itu bukan kenapa? Bapa. Iya, tadi posisinya sebagai manusia kok bisa jadi Bapa itu sendiri gitu loh. Bukan, siapa yang bilang dia Bapa? Ya, berarti itu, Yesus saya baca itu ini. tidak. Sebentar, bro ya. Yohanes 5:26. Sebab sama, ingat ya, sebab sama seperti. Nanti dilanjutkan Bapa, ke data 27-nya sekalian. Iya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, oke, terpisah. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, terpisah. Secara pribadi terpisah. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, tuh. Ya udah. Berarti Yesus anak manusia kan? Iya, karena lahir dari seorang manusia. Jadi nah, dia diberi gelar saya sebenarnya juga. Begini loh Bang, ini sebenarnya Tuhan Abang itu yang mana? Yesus atau Bapa? Nah, sebenarnya aku udah jelaskan, cuma mungkin Bro Zuma belum klik gitu ya. Karena saya katakan tadi, apakah arti Tuhan bagi saudara? Kalau dia pencipta, maka Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu terjadi. Di mana ilmunya itu Yesus yang menciptakan, Bang? Di mana ilmunya? Yohanes 1 ayat 3 kan jelas di sana dikatakan. Cuma di ayat-ayat yang lain. Di mana dikatakan Yesus di Yohanes 1 nomor 3 di situ, Bang? Kita kembali ya. Coba. Yohanes 1 ayat 3. Ya, mana ada Yesus di situ? Yesus nanti ada di ayat 14-nya. Bro, sebentar ya. Iya. Ini kata ganti orang kedua. Karena apa? Orang ganti orang kedua. Karena orang pertama itu bicara Bapa. Makanya Yohanes berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kenapa? Nanti runtutannya ada di ayat 4. Dia bukan Yesus. Dia di situ adalah Firman. Allah itu sendiri. Oke, kita baca ayat 4. Kita baca 3 dulu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, sekarang ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Habis di situ kan stop nih. Siapakah terang itu? Kan dikatakan dia itu juga disebut terang ya. Dia digelarkan, diberi gelar juga sebagai terang manusia. Ya kan? Oke. Oke. Yesus berkata dalam catatan Yohanes juga, aku adalah terang dunia. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Itu ada nggak di perkataan Yesus? Ada. Iya kan dia putra Dewa Matahari. Jadi Yohanes 8. Ya. Terus. Nah, jangan premis bro, jangan buat apa kesimpulan ya kan. Yohanes 8 terang itu kan matahari. Iya, bukan berarti kalau bicara dia terang itu terus kalau ambil dewa. Karena terang itu sudah ada sebelum istilah dewa ada kan gitu. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Makanya Yohanes sama kan, ini penulisnya sama. Yohanes mengatakan dia terang dunia. Kata dia orang ganti kedua itu dikatakan dia yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam narasi yang lain dikatakan memang Bapa menciptakan dunia ini di dalam Kristus Allah menciptakan dunia ini. Nah, kata di dalam dia itu sama dengan lewat dia, oleh perantaraan dia atau Yesus
Allah Lewat menciptakan semua. firman. Ya, firman itu kan Yesus. Makanya firman menjadi manusia. Yohanes 1:14, Bro. Tidak ada itu firman itu adalah Yesus. Yang ada firman itu menjadi daging. Tidak ada firman menjadi Yesus, Bang. Mau sampai kiamat Gini, dunia Anda Bro, cari ntar dalilnya ya. itu nggak ada. Yesus itu Ya, firman menjadi manusia. Manusia daging. Siapa yang dimaksud dengan daging itu? Kalau ya kita lihat narasi, semua daging. enggak lah, iya. Maksudnya setelah dibaca semua narasi itu kan kita akan temukan yang dimaksud firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Yang dimaksud tuh Yesus. Jadi bukannya pribadi-pribadi yang lain, banyak pribadi, Sekarang begini. bukan satu. Oke, saya ngerti arah pikiran saudara saya ini. Firman itu telah menjadi daging. Boleh nggak saya katakan bahwa Tuhan itu telah menjadi daging? Dalam arti kata, Bapa itu telah menjadi daging. Bisa enggak begitu? Beda. Atau firman di sini adalah kehendak, keinginan, Bapak ide. Bapak itu nggak bisa dibahas di sini. Jadi yang kita bahas ini firman itu siapa? Yesus. Firman itu kan saya bilang sama kamu tadi nih. Jadi ada pernah saya baca sebuah narasi tentang seorang jenderal. Ini singkat aja. Jenderal ini diberi gelar sebagai tombaknya raja. Kenapa? Ketika dia dilepas, maka siapapun di depan akan dihajar habis, mati gitu. Dia diberi gelar tombak raja. Bukan berarti dia tombak beneran. Tapi karena kapasitas kemampuan dia itu, jadi dia diberi gelar sama dengan kata firman, logos, atau istilah sebenarnya itu hikmat tertinggi. Itu bukan berarti hikmat seperti ada dalam otak manusia. Bukan, dia itu gelar gitu. Untuk pribadi itu dia disebut sebagai hikmat Allah. Karena apa? Karena lewat dirinya lah akan diketahui Bapa itu berhikmat atau tidak. Punya sesuatu yang luar biasa atau tidak. Lewat Yesus ini. Yesus inilah menjadi orang-orang akan bisa melihat, oh Bapa itu memang luar biasa. Karena apa? Karena dilihat Yesusnya. Karena nggak akan bisa orang melihat Allah dalam arti itu roh. Dia akan roh seperti ya kalau istilah sekarang seperti angin. Siapa bisa melihat angin? Pneuma. Jadi Yesus itu dikatakan firman atau hikmat Allah itu bukan berarti sekali lagi bukan hikmat seperti dalam otak gitu loh, bukan. Itu bicara personally, lewat dirinya lah akan dikenal betapa Allah itu memang luar biasa gitu. Bapa itu luar biasa. Berarti dalam hal mengasihi manusia, bagaimana orang-orang mengetahui bahwa Bapa itu yang misterius itu, yang dari mana segala sesuatu berada itu mengasihi manusia. Lewat apa bisa mereka lihat? Lewat Yesus yang turun. Jadi kalau Bapa itu nggak bisa dilihat. Nah, orang bisa melihat Bapa lewat anak. Dalam apa? Pikirannya, bukan lewat tubuhnya, enggak ya. Perasaan Bapa itu, pikiran Bapa itu, bagaimana terhadap manusia, itu bisa dilihat dari Yesus itu gitu loh. Yesus itu jadi seperti patronnya, mau beginilah apanya Bapa itu, mengasihi manusia. Seperti kata Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa anak tunggal? Anak satu-satunya, artinya dari mana satu-satunya pribadi yang bersumber dari Bapa itu sendiri, yaitu anak Yesus. Jadi kalau dibilangkan firman menjadi manusia, hikmat itu pribadi itu turun mengenakan tubuh manusia dan diproses, ya istilah itu dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus ambil andil juga di sana, memproses di dalam supaya kita nggak tahu, mungkin supaya utuh, biar jangan ada gangguan tanpa segala macam. Ada lahir, inilah makanya Yesus lahir, dia bertumbuh sebagaimana manusia pada umumnya. Lukas bercatat dia semakin berhikmat, makin besar makin berhikmat, bertumbuh normal sebagaimana manusia pada kita bernormal, semakin bertumbuh makin mengenal Tuhan. Dia begitu dia.
Maka dia juga baca-baca buku Torah juga dia baca kan. Makanya ketika dia memperkenalkan dirinya di awal pelayanannya umur 30 tahun itu, diambilnya satu kitab, dia baca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia mengurapi aku. Dan seterusnya. Terus terakhir dia katakan, genaplah firman ini ketika engkau mendengarkannya. Nah itu genap di situ. Iya, jadi yang Abang utarakan ini, Yesus sebagai ciptaan, Yesus sebagai bukan Tuhan. Mau sejauh apapun Saudara Rema menjelaskan, yang Anda jelaskan itu pembuktian terbalik. Justru Yesus itu terbukti bukan Tuhan, bukan Sang Bapa. Kan gitu. Nah sekarang gini, yang arti Tuhan itu apa dulu untuk kalian? Nah, Yang kalau saya misalnya maksud gini, Tuhan di sini, Tuhan kami itu cuma satu, Bang. oke, saya nggak menyangkal Ah, Tuhan kalian siapa. Nah, karena kan ya, bertanya tentang Alkitab, Injil lah ya. Makanya saya ya. jelaskan juga tentang Injil itu. Kalau Anda punya Iya, pemahaman yang berbeda, artinya gini, kita harus pahami dulu ketika kita berbicara Islam, maka Tuhannya satu. ya. Berbicara mengenai Kristen, Tuhannya tiga, bukan begitu? Nah, sekarang arti Tuhan apa menurut kalian? Ya, Tuhan pencipta langit dan Nah, bumi, itulah Tuhan oke, kami. kan berarti, Kan sudah aku bilang, cuma nah, satu. berarti arti kalian Tuhan itu sama dengan pencipta langit dan bumi, kan? Oke, sekarang kita, Ya, dia esensi yang menciptakan ya alam pokoknya semesta, semua alam betul. semesta. Oke, kita sepakat dulu. Nah, sekarang siapakah pencipta langit dan bumi Ya, kalau menurut Injil? Kan begitu. siapa? Anak. Yesus. Istilahnya anak. Kenapa saya bilang anak? Nanti kan Yesus itu kan hanya ketika jadi manusia diberi nama itu ya. Akan Coba di mana, Bang, Bapak mengatakan bahwa aku menciptakan lewat anak? sebentar saya cari ya. Iya. Sebentar ya, di dalam dia. Istilah itu sering dikatakan di dalam dia. Ya, itu bukan pengataan Bapak itu. Enggak, sebentar dulu. Ayo, Bang. Kalau di Al-Quran kan jelas, halakallahus samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau di dalam perjanjian baru, itu sangat jelas diterangkan di dalam Shemot, ya, atau di dalam kitab Keluaran, bahwa akulah Allah di dalam pengajarannya. Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Kemudian diterangkan lagi bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit dan di atas bumi, dan bumi yang dibawa tidak ada yang lain. Nah, itu pengajaran daripada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Hanya Allah satu-satunya pencipta. Nah, di mana kemudian ada dalil yang mengatakan pencipta itu adalah Yesus, anak Maria? Itu di mana itu? Bentar ya. Ya. Coba dulu ke Kolose 1 ayat 17 ya, bentar ya. Oh, dari Paulus. Boleh, silakan. Oke, 16 ya. Kolose 1 ayat 16 nih. Mulai 15 lah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Paulus juga sudah menjelaskan ini. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya lebih utama sama dengan lebih dulu. Pertama-tama gitu ya. Dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi
Paulus juga sudah mengulangi. Ingat, Oke, bukan Paulus boleh yang mengatakan. boleh nggak kita cross check kebenaran daripada pernyataan Paulus Anda ini, bahwa di dalam Yesus segala sesuatu dicipta. Bisa nggak kita cross check dari pengajaran Yesus atau pengajaran Perjanjian Lama? Apakah betul pernyataan Paulus ini? Bisa nggak, Bang? Nanti panjang nih ceritanya. Enggak. Oh ya, Misalnya gini. Kan Paulus mengatakan di dalam Yesus segala sesuatu dicipta. Nah, sekarang iya. kalau misalnya saya hadapkan Anda dengan Yesaya 45:18 misalnya, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, ya. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikan dan menegakkannya. Yesusnya di situ di mana? Pada saat Tuhan itu berfirman untuk menciptakan langit, Yesusnya di mana dia? Kan begini ya, ketika berapa tadi? Yesaya, ini bagus nih. Jadi ini satu Misalnya Yesaya diskusi. 45 atau Ya, banyak saya dalil pernah, lah Yesaya 44 iya, juga bahwa dialah yang menciptakan gitu. Di mana iya, Yesus pada saat itu? Yesaya 45 ya. Ayat berapa tuh? 45 coba, 45 nomor 18 coba, Bang. 18, oke. Iya, betul. Jadi ini kan istilah kita itu PL ya. Kalau kata firman di sini adalah amar ya. Speak atau perkataan ya. And swear Iya. atau shade. Jadi sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi, menjadikan yang menegakkannya. Di dalam Perjanjian Lama, istilah Bapa dan Anak ini kan belum kabur sekali ya. Kabur sekali. Dan Israel pun sampai sekarang, mereka memang tidak bisa memahami sampai ke sana tentang keberadaan Yesus, Bapa dan Yesus. Karena ketika Yesus ke dunia inilah, baru Yesus memperkenalkan istilah Bapa. Begitu ya. Jadi, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan dialah membentuk bumi dan menjadikan menegakkannya. Kalimat di sini siapa yang mengucapkan? Siapakah yang pertanyaan yang menciptakan di sini? Kan itu maksudnya kan? Iya, yang menciptakan di sini kan jelas Tuhannya Yesus, Sang Bapa. Nah, Yesus sendiri ketika Bapa menciptakan langit, Yesus di mana? Nah, kan gimana soalnya tadi ini? Harus dipahami dulu konsep pemikiran orang-orang Judaism pada masa itu tentang Allah. Jadi itu beda dengan konsep pemikiran Kristus Yesus ketika jadi bumi. Dia memperkenalkan yang sebenarnya itu begini gitu loh. Kira-kira begitulah. Jadi kalau bicara di sini sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini kan istilah Bapa dan Anak kan belum ada. Iya, gini loh, Bang. Tadi kan Abang mengatakan Yesus itu adalah pencipta. Bukan saya yang Di ngomong, dalam bro. dia diciptakan segala sesuatu. Menurut Rasul. Yesus bukan, tapi menurut Paulus. Nah, kita cross check kebenaran dari pernyataan Paulus ini, betulkah demikian? Sebentar ya. Dengan Paulus kita mengambil Yesaya 45 itu. Sebentar, Paulus itu mengulangi. Kenapa saya bilang mengulangi? Dia bukan memberikan fatwa baru ya, enggak. Karena apa? Yohanes sendiri yang murid langsung, rasul yang dipilihnya langsung, yang menyatakannya. Makanya disebut dia adalah terang dunia. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dari sana kita mengambil benang merahnya. Siapa yang dimaksud orang kedua kata dia itu? Bapakah atau Anak? Atau firman? Ternyata itu adalah firman. Firman sekali lagi bukan perkataan ya. Firman di situ bukan perkataan, bukan lisan dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan lisan. Logos di situ, firman di situ kan terjemahannya ke firman. Terus memang kita harus akui lah. Kalau istilah kita ini kalau udah firman itu kan bicara lisan. Tapi kalau istilah logos itu bukan lisan. Memang harus akui ini terjemahan LI ini memang sedikit membuat jadi kabur. Dalam hal ini yang ini ya. Seharusnya nggak boleh dia bikin itu firman lagi. Karena apa? Karena konotasi orang-orang timur atau kita di Asia ini. Kalau udah katanya firman itu bicara lisan.
perkataan yang keluar dari mulut. Yang disebut perkataan yang keluar dari mulut itu rema. Yang tadi saya bilang tadi, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman. Kata firman di situ rema, yang keluar. Itu jelas, yang keluar dari mulut itu jelas ya, yang keluar dari mulut itu jelas. Jadi di sini sekali lagi firman di sini bukan lisan, bukan perkataan, tapi personally, pribadi, disebut logos. Tapi juga diberi gelar juga hikmat. Kalau sekali lagi orang-orang Yunani, orang-orang terpelajar di sana, kan orang Yunani kita harus akui itu orang-orang yang cendekiawan ya, filosofi terkenal, dari sana semua berasal. Mereka tuh kalau dikatakan logos terus paham itu maksudnya. Kita yang sekarang ini kan perlu dibedah supaya ngerti gitu. Jadi kalau dikatakan Paulus yang mengatakan bla 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 bla, bukan, Paulus tidak mengatakan sesuatu yang baru. Dia hanya mengulangi apa yang dikatakan para seniornya, kita bisa bilang gitulah. Rasul-rasul yang sebelum dia dipanggil. Jadi kita salah kalau mengatakan Paulus itu menciptakan suatu pengajaran yang baru. Oh enggak, Paulus tidak menciptakan sebuah pengajaran yang baru. Dia hanya mengulangi apa yang diperkatakan Yesus, diperkatakan para rasul-rasul senior-seniornya, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Tapi artinya sama, pengertiannya, maksudnya sama, bahasanya berbeda. Karena apa? Karena memang Paulus ini kan dipanggil khusus untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, jadi gini Bang, jadi gini. Tadi kan ada pernyataan bahwa Yesus itu adalah firman, di dalam dia segala sesuatunya diciptakan. Ya kan gitu. Lalu kemudian ketika diperhadapkan dengan Yesaya 45:18 yang kemudian Anda larinya ke logos. Logos itu apa sebenarnya? Logos itu kan perkataan. Kalaupun dilarikan kepada objek, logos itu adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Logos mendapatkan peringkat satu level lebih tinggi dari manusia biasa dan dia dibawa level daripada pengutus. Itu logos. Ya, lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah firman, di dalam dia dicipta segala sesuatunya. Muncul pernyataan ketika Sang Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan sesuatu, Yesus itu di mana dia posisinya? Kalau dia yang menciptakan, di mana Yesus pada saat itu? Ketika Allah ingin menciptakan bumi kosong. Ya. Karena saya bilang sama di mana Yesus pada saat itu ketika Tuhan ingin menciptakan alam semesta? Di dalam Yesusnya sendiri. Perjanjian Lama, istilah pencipta itu dalam konsep pemikiran Judaism itu Yahweh, istilahnya Yahweh ya, namanya. Dia belum memperkenalkan Asem, boleh. Ya. Jadi dia ini masih belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Jadi dalam Perjanjian Lama, Israel sebenarnya kalau yang saya pelajari, selama ini yang berbicara kepada Israel lewat para nabi-nabinya, itu si anak atau istilah kita sekarang itu Yesus. Tapi belum memperkenalkan dirinya sebagai Yesus ketika jadi manusia. Jadi di sana dia memperkenalkan dia sebagai Yahweh atau Hasem. Jadi kalau dibilang itu Yesus, yang memang nggak bisa dibilang, susah kita bicara seperti itu karena memang dia belum, kalau kita masuk ya ke konteks pada zaman dulu gitu, kita masuk ke suasana itu pasti nggak ada istilah Yesus, belum ada ya, istilah anak juga belum ada dalam konsep pikiran. Kalau kita masuk ke konteks ribuan yang tahun yang lalu itu, di masa-masa orang Israel belum ada istilah PB ya, belum ada rasul-rasul ini. Dan mereka juga para rasul sampai Yesus naik belum memahami memang tentang Yesus itu siapa. Di proses perjalanan diingatkan baru mereka paham prosesnya itu. Jadi apalagi orang Israel pada masa itu di konsep pemikiran mereka memang belum ada bicara tentang Yesus lah, ya jelas anak aja belum. Oke, itu orang Yahudi. Ya. Nah sekarang kalau sahabat saya ini mengatakan Yesus itu, ya kan Anda bisa menunjukkan data validnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka tidak ngerti gitu loh. Bahwa ini loh bukti bahwa Yesus itu memang pencipta.
Datanya ada di sini. Seperti misalnya Yesaya 55 nomor 11. Ketika aku ingin menghendaki segala sesuatu, maka firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Nah, ketika kemudian Tuhan ingin mencipta, maka dia cukup berkehendak, cukup dia berfirman. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi terang itu. Nah, sekarang ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, Yesus di situ di mana? Kan saya katakan bro ya,